Menarik, di tengah daya beli masyarakat yang menurun, Carl Claire ini kan menjadi parfum kelas menengah dengan harga affordable pertama di Indonesia. Nah, tapi sejauh ini dengan adanya kondisi ekonomi saat ini, sudah sejauh mana sih dampaknya bagi bisnis Carl Claire? Oke, jadi kalau menurut dari pengalaman pribadi kami di Carl Claire selama 5 tahun kebelakang ini, Mbak Sasa, jadi selama 5 tahun ini tetap terus mengalami pertumbuhan. Nah, jadi hal ini kenapa sih ketika kita cari tahu? Nah, jadi bisa jadi itu dari perubahan perilaku dari pembelanjaan masyarakat Indonesia, terutama dari sisi wewangian. Jadi kalau di 5 tahun yang lalu, kita ngelihat dari data statistik gitu ya, 70% dari pembelanjaan parfum di Indonesia justru itu datangnya dari internasional dan luxury brand. Nah, jadi sebenarnya itu juga yang menginspirasi kita nih untuk membuat Carl Claire di awalnya, itu tuh kenapa kok masih didominasi oleh internasional, seperti itu. Jadi kalau kita lihat di tahun 2024 nih, malah kondisi tersebut tuh berbanding terbalik. Jadi 70% itu datang dari lokal dan juga di kelas menengah non-luxury. Oke, dalam 5 tahun terakhir artinya ada perubahan behavior dalam memilih preferensi parfum lokal gitu ya. Betul. Nah, tapi apa sih yang membuat masyarakat Indonesia justru saat ini lebih memilih parfum lokal dibandingkan dengan parfum-parfum dengan brand internasional? Oke, jadi kalau dari kita mungkin sambungkan ke kenapa aku membuat Carl Claire juga ya gitu. Jadi memang di 5 tahun lalu aku tuh sebagai kondisinya tuh sebagai karyawan. Nah, di saat itu menurut aku untuk membeli sebotol parfum, dan di saat itu kan pilihannya banyak internasional gitu kan. Nah, kisaran harganya itu udah di atas 1 juta ke atas gitu. Dan di mana menurut aku di saat itu sangat mahal. Jadi sebagai orang yang suka sama parfum, aku tuh jadi harus nabung untuk demi membeli 1 botol parfum. Nah, jadi ketika aku pelajari dari mana sih parfum itu berasal dan lain-lain. Nah, akhirnya tercetuslah ide untuk membuat 1 brand parfum yang kualitasnya itu setara dengan internasional, bahkan bisa disandingkan gitu, tapi dengan harga yang cukup terjangkau. Jadinya kita tuh nggak harus nabung berbulan-bulan untuk beli 1 parfum, jadi kita bisa koleksi. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, jadi dengan maraknya banyak pilihan di Indonesia gitu ya, dengan harga yang mungkin terjangkau. Jadi di sini tuh kita jadi melihat bahwa oh ternyata apresiasi orang-orang Indonesia terhadap parfum tuh besar. Mungkin di saat itu pilihannya saja yang masih sangat terbatas. Oke. Gitu. Untuk rentang harga parfum yang dijual Carl Claire ini kisaran berapa? Di harga 99.000 sampai 329.000, Mbak. Untuk range harga yang ditawarkan ini, apakah cukup mempengaruhi dari segi minat masyarakat untuk tetap membeli produk dari Carl Claire, atau justru mungkin ada penurunan di tengah daya beli masyarakat yang menurun? Sejauh ini sih nggak ada penurunan, justru malah kenaikan. Nah, tapi kalau dari penurunan atau kenaikan ini tuh terjadi dari termasuk dari si strategi brand itu sendiri juga, gitu. Jadi memang market itu sedikit banyak pengaruh, tapi balik lagi ke strategi brand itu bagaimana. Tadi kan dikatakan kualitasnya tidak kalah gitu ya dengan international brand. Nah, tapi dari segi kualitas nih apakah memang dari produk-produk ataupun komposisi yang ditawarkan ini mostly lokal atau justru ada yang impor? Oke, jadi kalau dari kita ngomongin bahan baku wangian sendiri, itu tuh terdiri dari 100 sampai 300 jenis bahan yang berbeda-beda. Iya, nah jadi dari 100 sampai 300 ini memang kebanyakan di source dari seluruh dunia. Jadi ada yang pasti dari Indonesia, tapi hanya beberapa, kemudian diracik oleh perfumer, dijadikan satu piece of art gitu ya, dan kemudian kita sebagai brand itu memformulasikannya gitu. Jadi memang masih tersedia dari mana-mana. Oke, artinya meskipun tidak ditampik juga bahwa memang bahan bakunya ini juga masih kebanyakan impor. Nah, kita tahu juga saat ini kondisinya rupiah masih dalam tren pelemahan. Dari segi pembelian bahan baku, apakah ini ada kenaikan harga? Tentunya ada. Berapa persen gambarannya kira-kira? Mulai dari kita tuh kan juga melihat kalau misalnya supplier itu kan universal currency-nya itu kan US dollar gitu ya. Nah, jadi seperti yang kita tahu sendiri dari konversi rupiah ke USD aja udah meningkat gitu kan. Jadi sekitaran dari situ. Kemudian juga dari bahan bakunya sendiri juga sangat bervariasi untuk kenaikannya tergantung dari kelangkaan bahan tersebut atau mungkin dari pengadaannya juga. Gitu. Biasanya bahan baku yang impor ini apa aja sih untuk
untuk parfum, dan negara-negaranya ini mungkin top 3 negara mana? Sebenarnya kalau ditanya top 3 itu kita agak sulit gitu ya mengklasifikasi, tapi memang dari setiap negara atau setiap daerah itu memang ada kayak ciri khasnya sendiri. Kalau contoh kalau Indonesia sendiri gitu ya, memang terkenal itu akan cengkeh, patchouli dan vanilanya sendiri. Rempah-rempah gitu ya? Betul, rempah-rempahnya itu memang sangat besar seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu Mbak Sasa. Oke, tadi dikatakan bahwa dengan adanya pelemahan rupiah tentu saja ini akan pengaruhi bahan baku yang dibeli jadi lebih mahal. Betul. Nah, kira-kira dengan bahan baku yang lebih mahal ini nanti untuk ke customer-nya ada peningkatan harga juga nggak, Mbak Nova? Nah, memang itu adalah tantangan kita nih sebagai brand gitu kan. Sebisa mungkin kita menghindari gejolak kenaikan harga. Karena kalau dari Calvin Klein sendiri juga kita tuh cukup menjaga sensitivitas harga. Karena kalau misalnya kita naik lagi itu gimana ya, kita rasa tuh kayaknya akan sangat mempengaruhi dari sisi konsumennya juga. Akan pengaruhi daya beli juga ya? Betul, jadi memang kita tuh sebisa mungkin apa yang memang dari internal, apa yang bisa kita efisiensikan, kita akan coba efisiensikan supaya kita tuh menghindari kenaikan ke konsumennya. Oke, efisiensi apa sih yang dilakukan oleh Calvin Klein untuk mensiasati pelemahan rupiah ini? Iya, jadi yang pertama itu dari resourcing-nya gitu ya Mbak Sasa. Jadi dari resourcing-nya juga kita sebisa mungkin tuh dengan supplier kita sudah coba untuk negosiasi dan mengikat harganya. Itu yang pertama. Terus kemudian juga dari segi operasional seperti itu, kita juga ngelihat apa yang dirasa tuh efisien dan apa yang dirasa tidak efisien seperti itu. Jadi dari situ kita juga melihat, oh ternyata kira-kira ruang gerak kita ada nih untuk menutupi si kenaikan harga si COGS-nya tersebut. Oke, sejauh ini bagaimana sih Anda melihat peluang industri parfum di tanah air? Kan tentunya begitu luas gitu ya, dan Calvin Klein ini justru memilih segmen kelas menengah gitu. Seperti apa Anda melihatnya? Ya, oke. Jadi kalau dari peluang dari fragrance-nya sendiri, seperti yang kalau kita ngelihat dari data makronya sendiri memang sudah meningkat. Terus kemudian kita didukung juga oleh data global yang memang di mana-mana semua brand juga kayak sangat mengapresiasi parfum. Jadi itu sedikit banyak tuh memang mempengaruhi gaya hidup dari konsumen juga di seluruh dunia dan di Indonesia juga. Gitu. Dan kemudian kalau misalnya kita lihat lagi dari data memang diprediksikan sampai tahun 2028 industri wewangian tuh memang masih ada kenaikannya gitu. Dan juga kita ngelihat dari anomali masyarakat dan juga dari minat dan kayak mungkin responsnya ketika kayak oh parfum gitu ya dengan 5 tahun lalu kalau kita bandingin dengan tahun ini itu sangat berbeda dan kalau aku bilang tuh sangat seru gitu. Oh gitu. Sasa. Iya. Perbedaannya seperti apa? Jadi kalau mungkin di tahun 2019, kalau misalnya kita bilang, oh ya aku jual parfum, misalnya seperti itu. Orang yang kayak mungkin masih banyak, masih setengah-setengah kayak, oh aku pakai parfum, aku nggak pakai parfum gitu. Nah tapi kalau di tahun 2024, oh ya aku jual parfum gitu ya. Nah jawaban dari orang tuh kayak, oh kamu jual parfum yang seperti apa? Kayak aku pakai, jadi tuh rata-rata jawabannya tuh adalah aku sudah pakai parfum tapi jenisnya. Mereka menyebutkan jenis tipe parfumnya gitu. Jadi artinya sekarang justru masyarakat sudah banyak yang menggunakan parfum gitu dibandingkan dengan beberapa tahun lalu atau kita tarik 5 tahun yang lalu ada yang menggunakan parfum ada yang tidak. Iya. Nah terkait dengan wewangian tadi yang dikatakan juga rempah-rempah khas Indonesia. Ada fenomena bahwa biasanya sekarang wisatawan kalau balik ke negara mereka biasanya membawa parfum khas Indonesia. Bagaimana Anda melihat potensi ini? Oke, kalau dari parfum khas Indonesia itu sangat menarik justru ya gitu. Jadi memang Indonesia itu kaya akan rempah-rempahnya dan akan sumber daya alamnya. Jadi memang sangat bisa untuk kita buat sesuatu dari itu. Kalau untuk Calvin Klein sendiri saat ini varian wewangiannya ini ada berapa varian dan mungkin yang paling diminati masyarakat yang mana? Oke. Kalau varian kita tuh sekarang total menuju 15 gitu Mbak Sasa. Nah kalau yang paling diminati itu di bagian vanila, terus kemudian parfum-parfum yang manis seperti itu. Oke, kalau dulu kan katanya justru lebih dari 15 varian. Betul. Nah ini kenapa justru bisa diturunkan atau diperkecil gitu? Oke, jadi dulu itu waktu pada tahun 2019 kita tuh launching 30-an varian gitu Mbak Sasa. Nah tapi apa yang kita observasi dan kita lihat dan customer rasakan ternyata dengan 30 itu mereka misalnya datang gitu ya ke satu toko, mereka tuh mencoba sebisa mungkin cium semuanya. Nah, jadi ketika orang udah mencium banyak banget wangi, jadi banyak menimbulkan kebingungan dan akhirnya jadi sulit untuk menentukan sebuah pilihan gitu. Jadi makanya kita decide apa sih aroma yang ternyata agak mirip, terus kemudian kita
kembali reformulasikan kembali. Nah, makanya dari situ kita launching menuju 15 parfum ini. Oke,